Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-10 ini, yaitu untuk praktikum sintesis kimia organik atau disingkat PSKO, saya akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai esterifikasi ya. Cuma untuk minggu ini saya lebih fokus ke praktikumnya itu sendiri. Oke, baiklah. Jadi sekilas saja, saya bahas lagi mengenai esterifikasi ini. Esterifikasi itu adalah reaksi pembuatan ester di mana alkohol itu bereaksi dengan asam karboksilat sehingga membentuk ester dan byproduct-nya adalah air. Ester asam karboksilat itu adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CO2R dengan R-nya ini adalah bisa bentuknya alkil ataupun aril gitu. Lalu esterifikasi ini reaksinya bisa berkataliskan asam dan merupakan reaksi yang reversible. Laju reaksinya untuk esterifikasi ini untuk suatu asam karboksilat bergantung terutama pada halangan sterik dalam alkohol dan juga asam karboksilatnya. Kuatnya dari asam karboksilat juga hanya memainkan peranan kecil saja dalam laju pembentukan ester ini. Jadi yang utamanya itu di halangan steriknya dalam alkohol dan juga asam karboksilat. Nah, metode esterifikasi ini bisa digunakan untuk mengubah alkohol menjadi ester, tapi tidak berlaku bagi fenol atau senyawa di mana gugus OH terikat langsung pada sebuah cincin benzen. Fenol bereaksi dengan asam karboksilat dengan sangat lambat, atau dengan kata lain bisa dibilang reaksinya itu ya sulit bereaksi karena laju reaksinya sangat kecil sehingga reaksinya sangat lambat sehingga bisa dibilang tidak bereaksi gitu. Oke. Berikutnya, di praktikum ini yang akan dibuat produknya adalah etil asetat. Strukturnya seperti ini ya, CH3COO C2H5 dan ini adalah struktur dalam bentuk 3 dimensinya gitu. Lalu, etil asetat ini adalah senyawa organik dan rumus ya ini, CH3CH2O CH3 atau CH3COO C2H5. Gampangnya seperti itu. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat, di mana berupa cairan yang tidak berwarna, memiliki aroma yang khas, biasanya wangi-wangi tertentu ya, dan biasanya sering disingkat etoac. Dengan ET-nya itu adalah gugus etilnya, dan OAC-nya mewakili asetat. Tapi ya, kita sebut saja etil asetat biar gampang. Etil asetat itu diproduksi dalam skala besar sebagai pelarut, di mana dibuatnya melalui reaksi esterifikasi ini, yaitu esterifikasi Fischer dari asam asetat dan juga etanol. Reaksi esterifikasi Fischer ini adalah suatu reaksi pembentukan sintesis ester dengan cara kita reflux sebuah asam karboksilatnya bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Dengan asam yang digunakannya sebagai katalis adalah asam sulfat yang pekat gitu. Nah, alat dan bahan dalam praktikum ini yaitu adalah ini. Etanol 250 ml, H2SO4 pekat 50 ml, asam asetat glasial atau pure asam asetat 200 ml, Na2CO3 secukupnya, CaCl2 anhidrous secukupnya. Alatnya seperti ini. Labu alas bulat, statif dan klem, kolom fraksi, kaki 3, corong tetes, termometer, pendingin Liebig, batu didih, penangas udara, labu Erlenmeyer, beker glass, dan adaptor. Dan beberapa alat alat glassware lainnya gitu yang biasa digunakan dalam praktikum kimia. Oke? Nah, mekanisme reaksinya sudah saya jelaskan minggu kemarin, tapi akan saya bahas sekilas saja ya supaya nggak lupa juga. Jadi yang pertama untuk mekanisme reaksinya ini kita di asam sulfat H2SO4 ini akan lepas H+-nya gitu. Di mana H+-nya ini akan sebagai katalisator fungsinya. Lalu di tahap pertama, CH3COH itu akan mengalami protonasi dengan mengambil H+ dari asam asetat ini, dari asam sulfat ini maksudnya. Mohon maaf. Lalu terjadilah gugus nukleofilik, adisi nukleofilik ini maksudnya. Di mana gugus OH dari etanol itu akan menyerang ke CH3COH ini, kemudian terjadi ikatan CO yang baru atau ikatan ester yang baru gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu setelah adisi nukleofilik ini, barulah reaksi akan dilanjutkan dengan protonasi atau proton shift di sini. Deprotonasi ya, penghilangan gugus H+ pada ikatan ester yang baru ini. Ini dilakukan supaya membentuk ikatan CO-nya itu lebih stabil gitu, proton shift ini. Lalu
Karena digunakan katalis asam, maka akan terbentuk lagi H+. H+-nya ini akan menyerang lagi ke sini membentuk H2O+ gitu. Oke. Lalu kenapa ada protonase atau proton shift ini? Ini dibutuhkan karena OH di sini itu adalah gugus pergi yang buruk gitu. Karena OH-nya itu memiliki elektronegatifan tinggi sehingga kemampuannya itu untuk terikat pada atom C ini sangat tinggi gitu. Oleh karena itulah dia akan mengambil H+ dari sini, mengalami proton shift sehingga membentuk OH2+. OH2+ inilah yang kemudian akan keluar atau namanya adalah eliminasi air gitu dari senyawa yang terbentuk ini. Oke, setelah lepasnya air ini dan putusnya ikatan CO di sini, dia akan baru membentuk gugus karbonil yang terprotonasi, di mana ester yang dihasilkan dari H+ yang dilepas ini atau terjadi netralisasi itu adalah etil asetat sebagai produk akhirnya gitu. Oke. Jadi habis dari eliminasi, gugus H ini akan menyerang menyerang C ini sehingga lepas gitu. Sehingga akhirnya CH3, CO, O, C2H5, H-nya lepas. Oke. Baiklah, lanjut skema kerjanya. Ini moga-moga kelihatan ya. Soalnya ini panjang jadi saya terpaksa jadikan agak kecil juga. Ini skema alat di labnya secara langsung, lalu untuk tahap-tahapnya seperti ini. Jadi yang pertama kita siapkan alat destilasi. Lalu kita masukkan 50 ml etanol ke dalam labu alas bulat, lalu 500 ml, labu alas bulat 500 ml, lalu ditambahkan asam sulfat pekat 50 ml. Lalu dari situ ditambahkan 200 ml etanolnya ditambah asam asetat glasial ke dalam corong pisahnya gitu. Barulah kita lakukan proses destilasinya. Di mana di destilasi ini labu dipanaskan dengan penangas udara di suhu 140 derajat Celcius. Apabila suhunya sudah 140 derajat, kemudian keran corong pisah itu dibuka dan isinya dialirkan ke dalam labu pelan-pelan sampai semuanya habis. Lalu kita ambil destilatnya itu dari etil asetat, etanol, sisa asam asetat, dan air gitu. Kita tambahkan Na2CO3 10% sehingga terbagi dua jadi menjadi asam asetat dan etil asetat plus etanol plus air gitu. Dimana ini tidak memerahkan kertas lapus biru ya. Kemudian ditambahkan CaCl2 50%. Dari situ dikocok 2 kali. Kemudian dipisahkan dengan corong pisah. Ini maaf kepotong. Dari kita pisahkan A1-nya menjadi etanol dan yang kita ambil adalah etil asetat plus air. Etanolnya dipisah ya. Dituang ke dalam labu, ditambahkan CaCl2 anhidrat. Di mana campuran ini didiamkan selama 30 menit, kemudian disaring ke dalam labu yang dilengkapi kolom fraksi. Dari situlah baru kita bisa dapatkan etil asetat dan air gitu. Airnya ini dilakukan destilasi fraksi. Sehingga kita tampung hasil fraksinya 1, 2, 3, ditimbang hasilnya, dan terakhir ditentukan indeks biasnya. Oke. Jadi produknya yang utamanya adalah etil asetat ini gitu. Oke. Next adalah tahapan praktikum atau penyusunan alat-alat dan bahannya. Ini supaya lebih ke gambar jelas ya daripada flowchart yang barusan. Jadi seperti ini. Pertama, labu alas bulat 100 ml ditambahkan etanol dan H2SO4. Etanolnya 16,67% mililiter, ditambahkan H2SO4 16,67 mililiter. Ditambahkannya sedikit demi sedikit ya. Berikutnya baru etanol 66,67 ml itu dimasukkan ke corong tetes. Dengan H2SO4 pekat 66,67 ml juga diteteskan sedikit demi sedikit gitu ke dalam corong tetes ini. Barulah kita masukkan ke peralatan destilasi ini. Di mana labu yang berisi ini tadi, etanol dan H2SO4 pekat, ditambahkan corong tetes yang isinya sama etanol dan H2SO4 pekat gitu. Oke. Dari situ kita masukkan, kita panaskan dulu suhunya untuk 140 derajat gitu. Oke. Barulah air masuk ke sini, lalu elemen air kosong akan terbentuk etil asetat ditampung di sini. Etil asetat atau campurannya etil asetat, etanol, asam asetat, dan air ini tambahkan Na2CO3 10% sampai tidak memerahkan lakmus warna biru gitu. Oke. Lanjut ke sini. Nah, baru kita mulai pemisahannya etil asetat plus etanol dan Na asetat plus air. Ini kita
filtrasi atau kita saring sehingga kita dapatkan NaS asetat plus air ini ditampung dalam beker glass, sedangkan etil asetat plus etanol yang sisanya itu dikeluarkan lewat mulut corong pisah. Oke. Jadi kan ada dua fasa di sini, ini dikeluarkan, yang etil asetat plus etanol kita keluarkan lewat mulut corong pisah setelah dipisahkan di sini. Di mana ini etil asetat plus etanol sisa dikeluarkan lewat mulutnya, disaring dengan kertas saring sambil diaduk gitu. Hasilnya etil asetat plus etanol sisa, di mana ini kita tambahkan CaCl2 50% yang sama banyaknya dengan sisa di dalam beker glass ini. Lanjut, ini masih ada panah ke bawah. Nah, dikocok 2 kali lalu dituang ke corong pisah. Kita pisahkan lagi, di mana yang dipisahkan di sini adalah CaCl2 anhidrat plus etanolnya. Di mana nanti kita tampung di beker kosong ini, tampung CaCl2 anhidrat plus etanolnya, sedangkan etil asetat plus airnya di sini. Ini yang nanti dimasukkan ke Erlenmeyer lapisan atas, itu adalah isinya etil asetat plus air gitu. Ini yang terakhir. Etil asetat plus air ini ditambahkan CaCl2 anhidrat. Kita tutup dan diamkan dulu setengah jam kira-kira. Barulah dari situ kita saring dengan kertas saring sehingga ke labu alas bulat ini. Dari situ barulah kita masukkan ke kolom fraksi ini. Kita distilasi lagi, distilasi fraksi, masukkan dan kita suhunya di bawah 100 derajat saja sampai keluar gitu. Dan kita masukkan fraksi-fraksinya, ada fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3 di suhunya dari fraksi 1 71 sampai 74 derajat, fraksi 2 74 sampai 77 derajat, dan fraksi 3 77 sampai 78 derajat. Ini yang tiga yang etil asetat ini, di mana kita dapatkannya sekitar 43,333 gram. Oke, itu kira-kira cukup panjang juga ya untuk tahapan praktikum ini karena memang cukup rumit sintesis ester ini. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi, yang pertama kan kita tambahkan sekitar, saya bahas fenomena dari awal ya. Jadi yang pertama, 17 ml etanol, PA ditambahkan 17 ml H2SO4 asam sulfat yang pekat dicampurkan sehingga larutan berwarna bening gitu. Etanol itu merupakan bahan baku dan H2SO4 merupakan katalis yang digunakan pada percobaan ini. Etanol PA itu digunakan, kenapa? Karena kalau kita pakai etanol PA itu distilasi, di proses distilasi waktu itu lebih cepat dibandingkan dengan etanol yang teknis. Larutan kemudian dipanaskan sampai suhunya 140 derajat Celcius, lalu kita teteskan larutan yang ada di corong pisah gitu. Yang isinya adalah 80 ml etanol PA plus 67 ml asam asetat glasial atau pure asam asetat. Suhunya itu mesti kita jaga supaya tetap di 140 derajat sampai larutan yang beda yang ada di corong pemisah itu habis dan distilat sudah tertampung semua dan hasil distilatnya itu warnanya bening agak kekuning-kuningan seperti di gambar yang ada di flowchart tadi. Larutan hasil distilat itu kemudian dikocok dengan NaOH 10% sampai lapisan atas membirukan lakus merah gitu. Oke. Nah, pengocokan ini dimaksudkan supaya asam cuka yang terdapat dalam asam cuka atau C3COH ini yang ada dalam distilat itu hilang. Lalu, lapisan atas dan lapisan bawah yang terjadi itu dipisahkan dengan corong pemisah, di mana lapisan atas dikasih tambahan CaCl2 untuk memisahkan air dan alkohol dari ester cuka. Lapisan atas dan lapisan bawah itu kemudian dipisahkan kembali dengan corong pemisah. Dan terakhir, lapisan atas tersebut kita destilasi lagi dengan fraksi. Jadi dengan kolom fraksi dengan suhu 77 sampai 78 derajat untuk memurnikan ester cuka ini atau etil asetat ini. Suhu 77 derajat kita gunakan. Kenapa? Karena itu merupakan suhu titik didih dari etil asetat. Itulah kenapa fraksi 3 tadilah yang merupakan fraksi yang isinya etil asetat. Distilat akhir dicapai pada suhu 78 derajat dengan hasil distilatnya berwarna bening. Bobotnya yang dapat dari praktikum ini adalah yaitu tadi 43,333 gram. Oke, itu kira-kira fenomena-fenomena yang terjadi dalam praktikum ini yang bisa saya jelaskan. Oke, mungkin itu saja ya mengenai praktikum esterifikasi ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini, saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.